salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang terhormat PJ Bupati Parigi Motong, dalam hal ini diwakili oleh Kabankes Bangpol, unsur Forkopimda Parigi Motong, Ketua DPRD diwakili oleh Pak Rifain. Kalau tidak salah DP nama, mohon maaf kalau salah. Dari kepolisian Pak KBO Intel Polres Parigi Motong, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong dan Wakil Kabupaten Parigi Motong, dan yang saya hormati dan saya banggakan perwakilan dari Dinas Kominfo Parigi Motong, Bapak Abu Halid yang pernah menjadi Ketua KPU Parigi Motong. Hapus dulu Bapak Ibu. Yang saya hormati rekan komisioner, saya lupa tadi. Yang saya hormati LO pasangan calon, ada Pak LO dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 5. Nomor urut 5 juga pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Parigi Motong. Langsung kepada Bapak Ibu yang saya cintai, PPK dan PPS Kabupaten Parigi Motong. Di kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan BIMTEK dan simulasi pungut hitung dan rekapitulasi pemilihan serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada teman-teman penyelenggara kami di bawah bagaimana proses yang terjadi pada saat pungut hitung dan rekapitulasi, karena ada beberapa proses yang agak beda sedikit. Misalnya pada dena TPS-nya, untuk pilkada saat ini disiapkan satu bilik yang tempatnya agak rendah sedikit, karena itu untuk pemilih disabilitas. Jadi Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja menyerahkan kepada pelaksana kegiatan simulasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Om. Teman-teman KPPS, karena waktu belum menunjukkan pukul 7, kita kumpul dulu, saya akan kembali tugas-tugas KPPS. Dan baik teman-teman, sebelum kita masuki rapat pemungutan suara, insya Allah ini sudah pukul 7, saya akan mengingatkan tugas-tugas dari KPPS dan juga tugas kepentingan PPS. Adapun tugas dari KPPS 1 yaitu saya sendiri sebagai ketua KPPS, yaitu memimpin rapat pemungutan suara, kemudian menyiapkan dan mendatangkan surat suara, memeriksa kategori pemilih dan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara di TPS. Tugas dari KPPS 2 menerima C pemberitahuan dan A surat pindah memilih untuk diperiksa kategori pemilih yang akan dipanggil oleh Ketua KPPS berdasarkan urutan kehadiran, dan juga menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Kemudian KPPS 3 mengumpulkan C pemberitahuan dan A surat pindah memilih dari KPPS 2 atau dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin agar nanti pada perhitungan suara lebih memudahkan, dan menjalankan tugas lain juga yang diberikan oleh Ketua. Kemudian KPPS 4 bertugas periksa seluruh jari pemilih yang masuk, memastikan bahwa tidak ada tanda khusus dalam jari pemilih, dan meminta pemilih untuk memberikan pemberitahuan atau surat pindah memilih dan juga KTP untuk disesuaikan pada salinan DPT maupun DPTB yang ada. Kemudian tugas dari KPPS 5 mengarahkan pemilih untuk daftar hadir sekaligus memeriksa kategori pemilih dan mempersilahkan pemilih panggilan
pemanggilan dari Ketua KPPS dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Tugas dari KPPS 6 memastikan untuk pemilih yang sudah keluar dari bilik, memastikan di mana dia surat suara agar tidak tertukar, dan dipastikan surat suara dari pemilih itu sudah ditandatangani oleh KPPS. Dan KPPS itu tugasnya mengarahkan tanda khusus pada jari pemilih, yaitu tanda tinta sebelum meninggalkan lokasi. Dan tugas dari teman-teman petugas ketertiban TPS yaitu bantu dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS selama proses perhitungan dan pemungutan suara berlangsung. Baik teman-teman, bisa kepada para saksi dan pengawas TPS dipersilakan masuki lokasi TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu dan selamat pagi untuk kita sekalian. Karena puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di tahun 2024. Pada hari ini Rabu 27 November 2024, karena pengawas TPS dan para saksi sudah hadir beserta juga pemilih sudah ada yang mengantri di luar, maka kita akan mulai saja rapat pemungutan suara yang akan didahulukan oleh pengucapan sumpah janji KPPS. Kepada teman-teman KPPS, saya persilakan untuk berdiri di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang akan saya bacakan beserta petugas. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Baik teman-teman, persilakan mengambil tempat. Bluetooth disconnect. Baik, selanjutnya kami akan membuka kotak suara yang sudah kami buka di KPPS 2 dan 3 untuk membantu saya. Kita akan mulai dari kotak suara gubernur dan wakil gubernur. Mohon kepada pengawas TPS dan para saksi menyaksikan bahwa kami telah menerima logistik berupa kotak suara masih dalam keadaan tersegel. Baik, kita akan sampaikan. Nanti kita akan menghitung dalam dan suara dan akan menghitung surat suara cadangan yang ada di dalam sampul surat suara. Suara kami akan menggali untuk akan lebih lanjut. Dan perhatikan sampul suara masih dalam keadaan tersegel juga. Selanjutnya kotak kedua masih juga dalam keadaan tersegel. Perhatikan kotaknya juga dalam keadaan kosong, tidak ada lagi surat yang ada di dalam. Dan akan langsung kami gembok untuk digunakan. Sekarang kita akan menghitung surat suara yang ada di dalam sampul surat suara.
bupati dan wakil bupati berjumlah 22 lembar, sudah termasuk dengan surat-surat cadangan. Kemudian untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 20 lembar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masyarakat pemilih di TPS nomor 2 Kelurahan Kampal, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dari pemungutan suara yaitu untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang diwujudkan dengan mencoblos surat suara pada foto nama dan nomor pasangan calon. Kedua, kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan sampai pada pukul 13.00 waktu setempat dan akan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Untuk seluruh masyarakat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat mengecek nama pada papan pengumuman yang ada di pintu TPS kami, atau bisa juga dengan mengunjungi laman cekdptonline.kpu.go.id. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB atau yang dikatakan sebagai daftar pemilih DPK dapat memberikan suaranya di TPS ini sepanjang menunjukkan KTP elektronik sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara sudah tidak tersedia, maka kami akan mengarahkan pemilih di TPS terdekat yang masih berada dalam satu wilayah desa dan kelurahan. Kemudian kesempatan untuk bagi pemilih yang berhak memberikan suara di TPS ini adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTB dengan menunjukkan C pemberitahuan dan juga KTP elektronik atau data kependudukan. Sementara untuk DPTB menunjukkan asal tidak memilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara maka dikenankan untuk membuka lebar-lebar surat suara yang akan dicoblos, memastikan bahwa surat suara dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi rusak. Apabila surat suara dalam kondisi rusak, boleh meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, namun hanya untuk 1 kali. Apabila pemilih melakukan keliru coblos, juga bisa meminta kembali surat suara kepada ketua KPPS sebagai pengganti, tetapi hanya untuk 1 kali. Seluruh pemilih hanya dapat mencoblos di bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang sudah disediakan oleh KPU di bilik suara. Dilarang untuk mencoblos menggunakan alat yang tidak disediakan di bilik suara. Dilarang untuk merobek surat suara ataupun mencoblos dengan rokok. Pemilih tidak diperkenankan untuk membawa handphone genggam ke dalam bilik suara dan tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun. Apabila ada pemilih tunanetra, akan diberikan surat suara alat bantu tunanetra untuk melakukan pemberian suara. Dan apabila ada pemilih yang disabilitas atau yang tidak mampu dalam pemberian hak suaranya, boleh menggunakan pendamping sendiri, boleh juga menggunakan petugas KPPS dengan kepentingan untuk mengisi formulir C pendamping. Segala kejadian khusus yang terjadi di TPS ini akan dicatat dalam formulir C kejadian khusus. Seluruh saksi dan pengawas TPS dapat mengajukan keberatan dan akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya jelaskan, dan mari
marilah kita masuk dalam proses pemungutan suara. Bluetooth connected.
Sarini, Ruskandar, Bluetooth. tolong sebelum menyebut dibuka lebar-lebar suaranya. Ayu Warningsih, baik Pak, karena keliru coblos, kita hanya akan mengganti satu kali saja Pak ya, tidak bisa. Nurhaida, maaf para pemilih yang sudah mengantri, karena kita ada ibu hamil. Apakah saya akan mendahulukan dulu ibu hamil daripada pemilih yang sudah mengantri? Mohon izin, saya panggil Ibu Anti. Aprivita Nadiayu, Gandhi,
Isman, Muhammad Asdar, Yuniarti, Andi Nur Hayati, Nuryanti, Bapak Ibu yang sudah mengantar terlebih dahulu, kami akan doakan dulu yang di atas ya. Bapak Muhammad Ilyas, Bapak Muhammad Ilyas, apakah mau menggunakan pendamping dalam mencoblos? Sardi, Winarsi, Bapak Ibu sekalian, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12, kami sudah bisa melayani pemilih DPK. Berarti masih tersisa kurang lebih 1 jam lagi pemungutan suara akan berakhir. Ayo Nisa.
Pada Bapak Ibu pemilih, dalam mencoblos surat suara, tolong menggunakan alat yang sudah disediakan oleh KPU di dalam bilik suara. Tidak diperkenankan menggunakan alat coblos lain, tidak diperkenankan menggunakan juga rokok ataupun mengambil potongan surat suara. Disampaikan juga kepada pemilih, tidak diperkenankan membawa handphone genggam ataupun kamera di dalam bilik suara dan dilarang mengambil dokumentasi dalam bentuk apapun. Bakmin. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 1 di lokasi TPS. Kami tidak lagi menerima pemilih. Mohon kerjasamanya petugas ketertiban TPS untuk tidak lagi menerima pemilih yang hadir di TPS karena saya pemilih DPK. Ada KTP saya. Silakan. Tapi saya punya KTPL, berhak, saya punya hak pilih. Minta maaf ini Pak sebelumnya, apakah Bapak ada pengurusan pindah memilih dari alamat yang tertera di KTP? Yang namanya KTP itu berlaku di mana saja. Nah, mohon maaf sebelumnya nih Pak, kita akan berbeda desa, Bapak berada dari desa lain, jadi harus membawa A5 pindah memilih. Saya tidak tahu itu karena persoalannya saya ini ada urusan penting di sini. Jadi makanya saya dari Pinombo tadi, saya langsung ke sini dan saya tahu karena mau ke sini. Minta maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak tidak mendapatkan pemberitahuan dari PPS terdekat yang ada di desanya Bapak bahwa ada pos pelayanan pindah memilih yang disediakan di sekretariat PPS. Itu yang diselenggarakan oleh PPS untuk melakukan pindah memilih apabila pada saat pemungutan suara Bapak berada di tempat lain. Jadi saya tidak tahu yang begitu. Saya punya urusan ini, saya orang bisnis. Makanya saya ke sini, kemudian saya tahu, saya langsung ke sini. Karena saya tahu di sini ada bisa dalam aturannya itu bisa. Saya pakai KTPL. Bapak bisa kecuali itu di desanya Bapak. Kalau Bapak pindah ke desa lain, Bapak harus tetap membawa A5 pindah memilih Pak. Yang dari desanya Bapak kepada kita. Arti kalian ini menghambat saya punya hak pilih dong. Saya punya hak pilih. Bukan begitu Pak, ini sudah ada aturannya. Apabila kita melanggar juga, itu sudah melanggar aturan yang ada. Karena yang saya lihat informasinya itu yang KTPL itu bisa. Iya bisa, kecuali Bapak berKTP di tempat kami. Kalau Bapak berKTP di tempat kami layani, tetapi Bapak berKTP di tempat lain. Iya, saya warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Berarti semua yang di sini dan orang yang bertugas di sini
bagaimana dibilang tadi cek DPT online? Saya tidak tahu maksudnya itu. Di mana itu, Bu? Iya. Coba. Bapak bisa mengunjungi cek DPT online .kpu.go.id, bisa melalui handphonenya Bapak, bisa. Kalau Bapak ada data kuota, kita cek akan. Coba bisa dibantu. Iya, Dibantu, bisa, dibantu. Pak. Saya tidak tahu. Saya ini pebisnis. Tidak tahu yang begitu-begitu. Coba Bapak lihat, Bapak sudah terdaftar di DPT di Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Pak. Jadi Bapak hanya bisa memilih di sini karena Bapak tidak mengurus surat pindah memilih. Ya. Bapak karena ya, kita juga sudah mau mendekati waktu untuk pemungutan suara, kalau bisa Bapak. Jadi kami tidak bisa melayani. Jadi Bapak. tidak bisa dilayani. Iya Pak, mohon maaf sekali Pak. Iya. Kita mohon maaf sekali, kita tidak bisa melayani Bapak. Oh, begitu aturannya ini. Berarti saya ke, Iya. kalau saya memilih, berarti saya memilih ke. Harusnya ke Tinombo Pak, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, sekarang sudah mau pukul 1. Bapak mohon maaf sekali, berarti Bapak kehilangan hak suara hari ini hanya karena Bapak tidak tahu bahwa Bapak harus mengurus surat pindah memilih sebelum Bapak menggunakan hak pilih Bapak di tempat lain. Oh iya. Terima kasih, Ibu. Apriani. Baik, waktu sudah menunjukkan 13.00. Jadi seluruh pengawas TPS dan saksi bahwa kita sudah menutup TPS. Jadi mohon kerjasama petugas ketertiban, tidak lagi menerima pemilih kecuali pemilih yang sudah mengisi daftar hadir dan masih berada di kursi tunggu, masih kita layani sampai selesai memberikan hak pilihnya. Tapi jika ada pemilih baru datang tidak lagi diterima karena sudah pukul 13.00.
Baiklah Bapak Ibu, karena proses pemungutan suara sudah selesai, sekarang kita lanjut pada proses perhitungan suara dan kami petugas KPPS akan mempersiapkan dena perhitungan suara.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan masuki proses perhitungan suara. Akan kami lakukan diawali dengan membuka kembali kotak suara yang tadi sudah disegel. Untuk kita hitung kembali jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Sebelum saya membacakan, para saksi dan pengawas TPS silakan menempati posisi di samping dari kotak suara dan bisa silakan. Para saksi, saya memudahkan untuk Bluetooth disconnected. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan membuka terlebih dahulu kotak suara dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan kami akan menghitung kembali jumlah surat suara yang ada dalam kotak. Silakan dilihat kotaknya sudah kosong kembali. Kita akan hitung jumlah surat suara.
Jumlah dari surat suara yang terpakai ada 19 lembar. Pasangan calon nomor urut 77 sah. Pasangan calon nomor urut 77 sah. Pasangan calon nomor urut 78 sah. Pasangan calon nomor urut 75 sah. Pasangan calon nomor 76 sah. Surat suara tidak sah karena ada 2 coblosan di nomor yang berbeda. Pasangan calon nomor urut 77 sah. Pasangan calon nomor urut 77 sah. Pasangan calon nomor urut 78 sah. Pasangan calon nomor 77 sah karena masih dalam kotak yang sama, 2 kali coblosan tapi dari dalam satu kotak yang sama. Pasangan calon 76 sah. Pasangan calon 77 sah. Pasangan calon nomor urut 77 sah. Ada 2 coblosan. Tetap sah.
Pasangan nomor urut 77 sah. Pasangan nomor urut 76 sah. Pasangan nomor urut 78 sah. Pasangan nomor urut 78 sah. Pasangan nomor urut 76 sah. Pasangan nomor urut 78 sah.
untuk para saksi dan pengawas ada kesalahan penulisan. Kami buat dalam simulasi ini kami membuat kasus kesalahan penulisan. Apabila terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS, maka digaris datar kemudian diparaf oleh ketua KPPS. Jadi saya mohon para saksi untuk ikut menandatangani depan. Saksi untuk baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah alur simulasi perhitungan sekaligus pemungutan suara sekaligus perhitungan suara. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.